Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari tim Squad peserta Hackathon 2.0 Regional Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk atau website dari kelompok kami. Website kami beri nama yaitu Petaniku. Petaniku merupakan aplikasi berbasis website yang memberikan informasi mengenai luas lahan, jumlah panen, produksi, serta produktivitas dari pertanian di Indonesia. Dari statistik dan data yang didapatkan akan memberikan kemudahan bagi pemerintah untuk memantau kondisi petani tanpa harus survei ke lapangan secara langsung. Dan dengan adanya aplikasi ini, diharapkan pemerintah dapat lebih peduli untuk membantu petani yang ada di Indonesia dengan memberikan bantuan apa yang dibutuhkan petani, sepertilah bibit, alat-alat pertanian, dan lain-lain, agar petani di Indonesia mendapat hasil panen yang maksimal dan petani Indonesia dapat hidup sejahtera. Nah, kita masuk ke dalam sistem. Di sini user terbagi menjadi dua, yaitu user kecamatan dan user kabupaten. Nah, setiap fungsinya yaitu user kecamatan berfungsi untuk menampung data dari setiap petani dari setiap kecamatan tersebut dan diintegrasi di dalam data kecamatan. Jadi seperti nama petani, luas lahan, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu user kabupaten. Nah, user kabupaten di sini adalah user yang kedudukannya paling tinggi. Maksudnya yaitu user kabupaten itu berhak untuk dapat melihat setiap data yang ada di kecamatan maupun data dari petani tersebut. Nah, langsung saja kita masuk untuk yang pertama sebagai user kecamatan. Nah, ini adalah tampilan awal ketika kita masuk ke dalam user kecamatan. Di sini kita masuk sebagai user kecamatan Cempaka Putih. Dan kita lihat di form yang pertama yaitu data kecamatan, di mana untuk user kecamatan hanya bisa melihat daftar kecamatan yang telah terdaftar dalam aplikasi ini. Dan yang kedua yaitu data petani. Nah, di sini user kecamatan bisa mengganti atau menghapus data dari setiap petani yang sudah terdaftar dalam aplikasi ini. Dan yang selanjutnya yaitu data panen. Nah, data panen ini akan dilaporkan oleh setiap petani di setiap panennya ke kecamatan untuk diinputkan ke dalam aplikasi ini, di mana ntar akan dimasukkan ke dalam statistik untuk panen per musimnya. Dan selanjutnya yaitu ada keluhan. Nah, keluhan ini yaitu untuk menampung dari aspirasi masyarakat tentang pelayanan aplikasi ini ataupun pelayanan pemerintah yang dikira kurang memuaskan bagi petani. Nah, untuk selanjutnya yaitu masuk ke statistik panen terlebih dahulu, karena untuk masuk ke bantuan sosial kita perlu melihat data statistik dari setiap panen petani. Langsung saja. Nah, di sini kita bisa melihat atau memilih berbagai tampilan, yaitu jika kita ingin menampilkan semua data di semester 1 atau semester 2. Maksudnya semester yaitu panen pertama dan panen kedua. Nah, coba kita tampilkan semua data di panen musim yang kedua. Nah, seperti yang sudah tertampil, Kecamatan Antapani memiliki presentase 190 kg di panen musim yang kedua. Dan selanjutnya Kecamatan Buah Batu memiliki presentase 160 kg di panen yang kedua ini.
Dan selanjutnya itu Kecamatan Balaraja, di mana Kecamatan Balaraja memiliki persentase 200 kg pada panen musim yang kedua ini. Dan yang terakhir yaitu Cempaka Putih dengan persentase 120 kg di panen yang kedua ini. Nah, dari data yang tertampil di layar ini yang nantinya akan dilihat pemerintah akan membandingkan mana produksi atau hasil panen yang paling sedikit. Nah, contoh ini Kecamatan Cempaka Putih memiliki persentase panen yang paling sedikit. Nah, dengan itu pemerintah dapat mempertimbangkan apa yang sebenarnya terjadi di Kecamatan Cempaka Putih tersebut, sehingga di kecamatan tersebut memiliki persentase panen yang lebih kecil dari kecamatan yang lainnya. Dan selanjutnya masuk ke menu bantuan sosial. Di sini ada form pengajuan untuk bantuan sosial, yang ini akan diinputkan ketika petani atau kelompok tani ataupun kecamatan membutuhkan suatu bantuan dari pusat, ingin mengajukan bantuan berupa apapun seperti bibit, alat berat ataupun pupuk kepada pusat untuk memaksimalkan hasil panen, maka bisa menggunakan form ini. Nah, contoh kita akan menginputkan pengajuan bantuan sosial. Contoh kita butuh bibit. Nah, bantuan tersebut diminta dari kecamatan mana? Nah, kita pilih, contoh kita pilih Buah Batu. Nah, untuk menu ini yaitu digunakan untuk menginputkan proposal. Jadi di setiap pengajuan bantuan sosial akan dibutuhkan proposal, karena itu sangat penting. Sebagai contoh, kita inputkan ini, anggap saja ini proposal. Nah, sudah, kita submit. Oke, sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita lihat status pengajuan bantuan sosial yang telah kita ajukan tadi. Nah, untuk tadi Kecamatan Buah Batu masih pending, karena yang berhak untuk menentukan status ini adalah user dari kabupaten, apakah bantuan tersebut ditolak ataupun bantuan tersebut dapat cair atau diterima. Nah, mungkin ini tampilan dari atau menu-menu yang ada dalam user kecamatan. Selanjutnya kita akan masuk sebagai user kabupaten. Nah, ini kebanyakan hampir sama, mungkin perbedaannya hanya di beberapa privilege. Kita akan masuk ke data kecamatan. Nah, untuk kabupaten, dia berhak untuk mengganti ataupun menghapus data kecamatan yang telah terdaftar di dalam di dalam aplikasi ini, tidak seperti user kecamatan yang hanya bisa melihat. Nah, selanjutnya yaitu data petani. Di sini juga kabupaten juga bisa merubah atau mengganti atau menghapus juga data dari setiap petani yang sudah terdaftar. Di sini udah ada tadi form keluhan, dan di sini untuk user kabupaten hanya bisa melihat, tidak bisa mengajukan keluhan, karena form keluhan hanya ditujukan kepada petani saja. Oke. Nah, selanjutnya yaitu form bantuan sosial, sama seperti tadi, dan kemudian status bantuan sosial. Nah, di sini tadi ketika kecamatan telah mengajukan bantuan sosial kepada kabupaten, maka user kabupaten berhak untuk memilih atau melihat dulu proposal, apakah proposal tersebut memenuhi kriteria untuk dapat
turunkannya bantuan sosial tersebut. Nah, di sini ada dapat diterima ataupun ditolak. Nah, untuk file download, kita bisa download aplikasi tersebut atau menghapus proposal tersebut. Nah, selanjutnya untuk statistik. Nah, statistik sama seperti kecamatan tadi. Nah, ini juga dapat sebagai pertimbangan untuk turunnya bantuan sosial tersebut. Nah, seperti ini mungkin. Ya, mungkin sekian tutorial dari aplikasi dari tim kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.